Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi nih Pak Kiai. Alhamdulillah. Hari ini hari ke-22. Tinggal 8 hari lagi insya Allah kita lebaran. Alhamdulillah. 22 Mika? 22 nih. Jadi alhamdulillah kita di hari ke-22 lagi nih. Nah pendengar, kita ketemu lagi di Dialog Pak Kiai dan Dentayang bersama narasumber saya. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Amirullah Amri MA. Beliau Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Ilmul Yakin Tompok Bulu Maros, dan pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus di Jalan Teuku Umar 10 nomor 46. Kuha apa lagi nih? Mana tina dicatat lagi. Nah, Pak Kiai, ini kan di hari ke-22. Pertanyaannya begini yang sederhananya, kenapa itu Al-Quran diturunkan bertahap-tahap yang pernah kita jelaskan itu? Oh, ya. Jadi Al-Quran itu Dentayang 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Jumlah hurufnya 1.027.000. Aku lagi kereken senampir. Jadi kalau kita tidak percaya pendengar, kita hitung sendiri di rumah tak. Ya, terus Pak Kiai? Nah, itu diturunkan selama 22 tahun. 2 bulan, 22 hari. Pertanyaannya kenapa sedikit itu? Sekarang kira-kira kalau seandainya Dentayang ditugaskan sekaligus 30 juz, boleh jika apalah kira-kira mampu dihafal. Iya, 1 juz lagi nah. Ya, makanya itulah salah satu hikmahnya diturunkan sedikit-sedikit. Mudah dihafal, mudah diamalkan. Yang pertama itu diturunkan di Madinah itu, Pak Kiai. Jadi ayat yang turun di Mekah namanya Makkiyah. Makkiyah, iya. Ayat yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Madaniyah, iya. Jadi ayat Mekah, ayat Madinah. Madinah, ya. Nah, sekarang awalnya itu kan turun di Mekah. Di Mekah. Di Gua Hira. Iya. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhalwat, bersunyi-sunyi. Tiba-tiba muncullah malaikat. Lalu diberitahu oleh Rasulullah, Iqra, baca ini. Iqra. Ya, kata Rasul, mana Bikari? Apa yang saya mau baca? Bikari. Saya tidak yang dibaca. Mana yang mau dibaca? Mana mau dibaca? Saya tidak tahu baca. Nah, dituntunglah Rasul sampai Rasul itu gemetaran, menggigil. Nah, sampai di saat pulangnya itu masih menggigil terus. Masuk di rumahnya dia bilang, ya Khadijah, sammiluni ya Khadijah, sammiluni. Artinya selimuti aku. Oh, sammiluni. Iya, gemetar. Iya. Nah, Khadijah itu dia istri, namanya istri Rasul, amat bagus. Ia berkata, tidak apa-apa ya Rasul. Ya, tidak mungkin Allah akan mencelakakan engkau. Ini pasti kebaikan. Jadi istrinya menghibur suaminya. Tidak sama sebagian istri sekarang Dentayang. Nah, karena suruh kau main joreng. Kenapa kopi di situ? Di situ apa? Apa ambil? Pulang mau menggigil. Nagapal corona. Itu istri yang sekarang ini yang di luar negeri di. Ya. Bukan yang mendengarkan ini. Bukan. Tapi ini dia hibur suaminya. Iya. Tidak akan mungkin Allah mencelakakan engkau. Mungkin bisa diambil maknanya itu pakai. Kalau suami tak dalam keadaan berduka misalnya atau kan dihibur barangkali itu. Memang salah satu tugasnya istri itu salah satu tugasnya di antara sekian tugasnya senantiasa menyenangkan suaminya. Dengar itu ibu istri. Sampai itu seandainya ada suami membelikan baju lebaran istrinya, baju itu mahal, norak, jelek, pokoknya bagus.
Tetapi mampu dia berkata di depan suaminya, alhamdulillah daeng, bagusnya. Dede. Mirip Amerika. Mirip Amerika. Tidak ada samanya di Makassar dan sekitarnya. Di Pasar Tero. Tidak ada samanya ke Cakar. Di Pasar Tero. Tapi mampu dia gembirakan suami. Perasaannya suami, ya. Bagaimana? Itu bagus itu. Bahkan itu dalam agama, dalam kitab akhlak, boleh istri berbohong untuk kegembiraan suami. Jadi contohnya seperti yang tadi. Karena dia tidak suka itu baju, tapi dia bilang bagus. Nah, itu kan bohong. Jadi tadi itu Quran dan tayang kita kembali. Salah satu hikmah diturunkan beransur-ansur supaya orang mudah hafal, mudah dipahami, mudah dicerna, mudah diajarkan, mudah diamalkan. Iya. Yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi begitu, kalau sekian juta huruf itu mau dibaca sekaligus itu tidak bisa. Makanya ada ungkapan itu bahwa Rasul khatam Quran berkali-kali pada satu malam. Ia berkali-kali khatam karena baru beberapa ayat. Jadi jangan dipahami di situ sudah 30 juz. Kalau 30 juz selantas berkali-kali bagaimana bisa? Siapa tahu juz amma. Kalau baru beberapa ayat wajar saja. Tapi ada ungkapan lain Dentayang, kalau orang mau mendapatkan pahala khatam Quran, meskipun dia tidak baca 30 juz, kata Rasul, ya Aisyah. Oh Aisyah, dia panggil istrinya. Ya Aisyah, la tanami hatta tahtamil Quran. Engkau jangan tidur Aisyah sebelum khatam Quran. Sebelum tamat Quran kau jangan tidur. Qalat Aisyah tu, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi la uqdir hadza sa'ah. Bapak dan ibuku jadi tebusan. Saya tidak sanggup khatam Quran lalu tidur, enggak sanggup saya. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersenyumlah Rasulullah, ketawa Rasulullah mendengarkan omongan istrinya yang berkata tidak sanggup khatam Quran lalu tidur. Karena yang ada di benaknya Aisyah pasti khatam 30 juz. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad salasa marratin faka'annaki qara'al Qur'ana ajma'ah. Kalau sekiranya kau baca qul huwallahu ahad 3 kali Aisyah, maka engkau mendapatkan pahala khatam Quran. Bahkan ada ungkapan lain lagi dan apa itu pakai? Kumpulkan kedua telapak tanganmu. Lalu baca qul huwallahu ahad. Kau baca qul a'udzu birabbil falaq. Engkau baca qul a'udzu birabbin nas. Lalu tiup. Sudah ditiup, usapkan ke bagian tubuhmu yang mampu kau raba. Lalu engkau tidur, amanlah engkau dari 2 bahaya. Bahaya yang sifatnya lahiriah. Contohnya Pak? Nah, sementara tidur dan ditoboki, ditikam. Itu bahaya lahiriah. Dan engkau aman dari bahaya batiniah. Batiniah itu yang tidak dilihat. Seperti santet, doti, virus corona karena tidak dilihat juga. Jadi baca dulu itu. Tena munatabu ko doti. Isenjen jodoti. Apa aja? Doa tidur. Maksudnya, doti dalam arti guna-guna. Dari supaya kita terhindar dari itu. Baca doa dulu. Baca doa dulu. Amalkan Al-Quran. Nah, seperti itu Dentayang. Baiklah Pak Kiai, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Pak Ince di Ince Haris di Bone Utara, Kecamatan Telusia Tingah. Ogi sih ya. Dentayang, Pak Kiai, saya mau bertanya. Apakah dalam syariah Islam sesudah ambil wudhu lalu merokok, apakah membatalkan air wudhu? Sama ini pertanyaan beberapa hari lalu yang makan ini Pak Kiai itu sudah ambil wudhu baru makan. Terus pertanyaan kedua Pak Kiai, kalau sholat di rumah apakah azan atau qamat saja? Baik berdiri maupun berjamaah. Iya. Itu pertanyaannya Pak Kiai. Yang pertama, merokok sesudah berwudhu merokok apa batal sholat? Nah, kita dulu ke awal, merokok itu disepakati haram apa makruh atau boleh, kan gitu kan? Nah, ada yang berkata haram merokok, ada yang berkata. Nah, ada yang berkata boleh merokok tapi sebaiknya jangan, jadi makruh. Makruh. Ada yang berkata boleh-boleh saja. Nah, tergantung kita memahami seperti apa konteks rokok ini.
kalau saya sih yang belum terlanjur merokok tidak usah merokok lah. Iya. Karena ada orang itu bilang seandainya tidak merokok, itu berapa tahun mau merokok? Dia bilang 40 tahun. Dia bilang seandainya tidak merokok, kira-kira ada di hotel. Iya, ada di mobil ada mobil. Iya. Tapi merokok kok lah, busukin itu. Iya. Ditanya juga ini yang merokok bertanya juga. Dia bilang kita merokok, bilang tidak. Bilang siapa di hotel ini? Ada juga mobil sama-sama di PTP cerita. Iya. Yang jelas begini, Iya. Tidak ada dokter di dunia ini berkata sesungguhnya rokok itu mengandung vitamin C. Ya. Sesungguhnya rokok itu mengandung B kompleks. Makanya ada di labelnya diingatkan bahaya merokok. Semua berkata rokok itu adalah nikotin. Iya, nikotin itu adalah racun. Berarti mengisap rokok meracuni diri sendiri. Iya. Itu kan kata yang tidak merokok. Tapi kata yang merokok, biar jalan kotek kalau tali waliwa kini meracuni dirimu. Jadi pada ada alasannya. Iya. Pada ada alasannya. Tapi intinya pertanyaannya ini. Intinya adalah sudah berudu tidak membatalkan itu. Makan tidak membatalkan. Sudah berudu lalu makan tidak membatalkan. Kecuali daging onta. Diperselisihkan Imam Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Syafi'i tidak batal, kalau Ahmad bin Hanbal batal. Iya, yang pernah dicontohkan itu pakai itu yang ambil salat, ambil uduk kembali. Iya, disuruh beruduk kembali sudah makan daging unta. Rasulullah ya. Karena kata Rasul, "Falyatawaddau," kalian pada berudu. Sehingga Ahmad bin Hanbal berkata, berarti batal udunya, buktinya disuruh berudu. Iya. Kata Imam Syafi'i waktu itu Rasul tidak berudu, padahal dia juga makan daging unta. Iya. Sehingga ada asbabnya. Apa asbabnya? Apa pasabaran? Aga sabakna. Iya. Ternyata ada yang kentut satu orang. Iya, ada yang buang angin. Ada yang buang angin. Iya. Tapi buang anginnya itu hampir tidak kedengaran. Tidak ada yang mau mengaku. Tidak ada yang mengaku. Jadi Rasul mengangkat bicara yang menarik supaya orang tidak perhatikan lagi dan mencari siapa yang kentut tadi. Iya. Bagusnya akhlaknya Rasul. Akhlak itu cara menegur. Iya. Sama kita langsung dijok-jok tahu pasimbun sumpah. Iya. Contoh itu. Nah, apalagi tadi yang keduanya itu soal azan dan apakah langsung disunatkan. Sholat sendiri di rumah ini Pak Kiai. Iya, setiap mau sholat wajib disunatkan azan. Biar sendiri, biar di gurun pasir, biar di tengah lapang, tetap disunatkan azan. Dia bilang azan kan memanggil. Siapa yang saya panggil? Saya sendiri. Siapa tahu ada jin di situ yang pingin juga salat berjamaah. Iya. Setahayal salat. Mari salat. Siapa tahu ada jin yang ikut di belakangnya. Maksudnya itu siapa suruh kau salat sendiri? Kan ada masjid Pak Kiai. Daripada sholat kisah masjid. Anggaplah dia di gurun pasir. Oh, kita anggap iya. Atau di tengah lapang sana. Iya, sendiri Ki. Jadi biar sendiri tetap disunatkan azan dan disunatkan qama. Iya. Kecuali perempuan ditayang. Oh, kalau perempuan tidak sunat azan, sesamanya perempuan hanya di qama. Oh, ini Pak Haris dia kutat nang ya togi ya. Pak Haris Tobone. Ya, makro Pak Haris. Iya. Dan itu rumah sebaiknya juga di tempat azan dan yang rumah. Supaya apa itu? Supaya kalau seandainya ada makhluk istilahnya orang makhluk halus, jin dan jun. Iya, jin dan jun. Itu dia bisa tinggalkan tempat itu. Dalilnya adalah idza nudiya lis-salati adbara syaitanu duratun hatta la tasma'u ta'zina. Apabila dikumandangkan suara azan, maksudnya di suara azan panggilan sholat, terdengarnya suara azan, maka setan lari terbirit-birit sampai terkentu-kentu saking takutnya mendengarkan suara azan itu. Dia tinggalkan tempat itu dan Iya. Nah seperti itu Pak Harisdi, mudah-mudahan terjawab ini pertanyaan teh. Selanjutnya pertanyaan kedua Pak Kiai dari Almit di ujung tanah. Assalamualaikum Pak Kiai dan Dintayang. Waalaikumsalam. Dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak saya dengar dari beberapa pendengar setiap acara ini berlangsung, saya paham akan ilmu agama Islam yang dijalani ini. Kali ini saya hadir juga untuk bertanya kepada Pak Kiai, salat tarawih yang ditutup dengan witir apakah afdal atau salah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nilainya seperti apa Pak Kiai, nilainya itu? Kedua ini, benarkah dalam satu ibadah harus didahulukan yang wajib sebelum dilaksanakan yang sunnah?
Satu contoh, saya pernah terlambat untuk laksanakan salat Isya. Lantas ketika saya mau kerjakan salat wajib itu, waktunya untuk melaksanakan salat tarawih. Nah, bagaimana ini? Apa yang didahulukan ini? Pertanyaannya begitu, Pak Kiai. Kalau salat tarawih dan tayang, salah satu syaratnya sesudah salat Isya. Isya. Ah. Ya, jadi salat Isya dulu baru tarawih. Oh, Jangan tarawih lalu Isya. Jadi salat Isya dulu baru salat lalu tarawih. salat tarawih. Iya. Nah, tapi mungkin ini terlambat. Terlambat ke salat Isya. Nah, Orang sudah terlambat ke salat tarawih. Isya. Begitu masuk di masjid dia qomat. Salat sunnat tarawih jami'a rahimakumullah. Iya. Sementara dia belum salat Tarawih. salat Salat Isya. Iya, Ini bagaimana sekarang itu? sudah dikamat salat Iya, tarawih. bagaimana? Maka sebaiknya menurut ulama fikih dia ikut saja bergabung sholat. Dan dia niat salat Isya, tidak masalah. Jadi dia niat salat Isya, imamnya niat salat tarawih, salat iya. sunnah. Iya, salat sunnah Tidak tarawih. apa-apa. Dia bilang tarawih kan hanya 2 rakaat. Iya. Begitu assalamualaikum sempurnakan di belakang. Jadi boleh. boleh. Yang tidak boleh dan tayang, Iya. kalau imamnya salat mayat. Makmumnya salat duhur, Anda boleh. Kenapa? iya, Karena iya. beda gerakannya. Ya, beda gerakan. Ya, Iya. ini enggak, hanya Sama. niat. Karena begitu masuk di masjid, dikamat salat tarawih, sementara dia belum salat Isya. Maka silakan niat salat Isya. Niat Ikut saja. sama makmum tidak apa-apa. Ya kadang kalau ada orang salat sendiri dan tayang, salat sendiri. Iya. Kita ragu ini salat wajib apa salat sunnah. Salat sunnah, iya. Sehingga terkadang orang pegang-pegang pundaknya, biasa lihat ditepuk punggungnya, iya. Kalau dia gerakkan lengan kanan berarti salat wajib. Kalau dia tangan kiri maka dia salat sunat. Begitu dalam ilmu fikih. Iya. Tapi ternyata tidak ada yang gerak karena orang tidak mengerti juga ini ditepuk. Tidak gerak kanan, tidak gerak kiri. Iya. Maka dan tayang langsung ikut Iya, di belakangnya. di belakangnya. Padahal orang salat sunnah. Ya, padahal dia sebenarnya salat Salat sunnah. sunnah, iya. Nah, gitu. Itu silakan kita teruskan salat wajibnya tetap sah. Iya, dia yang tadi diikuti assalamualaikum kita teruskan saja, sempurnakan. Teruskan saja, sempurnakan. Sama dengan salat tarawih Ya, tadi dengan Isya itu. Oh, iya. Nah, saya kira seperti itu. Dan terakhir ini Pak, kayak pertanyaan. Dulu, tapi itu tentang salat sunnah ini perlu juga jamaah mendengar paham. Iya. Ada salat sunat itu dan tayang Iya. tidak boleh berjamaah. Salat sunnah tidak boleh berjamaah. Contohnya salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib itu adalah salat sunat yang mengikuti salat wajib. Iya. Kalau sebelumnya namanya qabliyah. Qabliyah. Kalau sesudah salat wajib namanya ba'diyah. Ba'diyah. Nah itu. Salat sunat yang mengikuti salat wajib namanya salat sunat rawatib, qabliyah atau ba'diyah. Ba'diyah. Ini tidak boleh berjamaah dan tayang. Harus sendiri. Harus sendiri. Ada juga salat sunat boleh sendiri, sebaiknya berjamaah. Apa itu Pak Ki? Nah, contohnya salat tarawih. Oh, iya. Ya, Salat tarawih. boleh sendiri tapi sebaiknya berjamaah. Berjamaah, iya. Nah sekarang kebalikannya, boleh berjamaah tapi sebaiknya kalau sendiri. Itu salat Boleh berjamaah sebaiknya kalau sendiri. Contohnya salat sunat ihram. oh, iya. Kalau orang umroh ataukah haji kan dia melakukan salat sunat ihram. Ihram, ya. Itu boleh berjamaah tapi sebaiknya kalau sendiri. Gitu. Nah, kemudian ada lagi salat sunat harus berjamaah dan tayang. Tidak boleh tidak berjamaah, harus berjamaah. Contohnya salat sunat Idul Fitri, salat sunat Idul Kurban. Iya, Itu harus berjamaah. Iya, enggak bisa sendiri-sendiri. Jangan sendiri dan tayang lebaran akan lebar, Mak. Dari balap, Pak. Ide kagak kali-kali. Ya. Itu diwajibkan untuk berjamaah. Ya, mesti berjamaah. Iya. Salat Id. Salat Id Fitri. Kemudian ada khutbah. Ada khutbahnya juga. Sekalipun hukumnya salat Id itu adalah sunat dan tayang bukan wajib. Iya. Nah, seperti itu penjelasannya Pak Hamidi. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya. Terakhir ini, sempurnakah ibadah puasa yang dilaksanakan siang harinya bila tidak dilaksanakan tidak sholat tarawih malamnya? Bagaimana itu Pak Kiai? Puasa ceritanya lain, tarawih juga ceritanya lain. Jadi terpisah. Terpisah pada lain ibadahnya. Lain ibadahnya. Ya, judul ibadah itu kan banyak. Di Jadi, antaranya tarawih, judul ibadahnya puasa. Puasa. Tarawih.
Papabuka, kasih buka orang itu rangkaian semua. Pahalanya beda-beda. Beda-beda. Apa sahur, sedekah, infak, zakat. Beda-beda. Jadi Jadi kalau orang puasa sudah mendapatkan satu rangkaian ibadah yang dia lakukan. Kalau dia tidak tarawih sebentar malam, tarawih hukumnya sunat, bukan wajib. Jadi kalau dia melaksanakan puasa siangnya, tidak tarawih, tetap sah puasanya. Ya, amalannya tetap untuk dihitung. Kalau mau sempurna, tarawih lah juga malamnya, puasa siangnya, tadarusan hiasannya. Hiasilah puasa itu dengan tadarusan. Ya, tarawih juga. Tarawih juga, bukan puasa itu dihiasi dengan catur dan doming. Atau ke kilong-kilong, atau ngaji kilong. Atau ke ular tangga misalkan nenek. Nanti neneknya jadi ular, anaknya jadi tangga. Nah, selanjutnya pertanyaannya begini Pak Kiai, pertanyaan ketiga. Dari mana ini untuk Pak Kiai dan Intayang? Kalau bisakah kita memberikan uang seseorang untuk menamatkan Quran dan pahalanya ditujukan kepada kedua orang tua yang meninggal? Bagaimana hukumnya ini? Ini dua pendapat Intayang. Ada yang berkata bacaan Quran buat orang yang telah meninggal tidak sampai. Ada yang berkata sampai. Nah, bagaimana dengan kita? Saya cenderung mengikuti ulama yang berkata bacaan Fatihah, bacaan Yasin, bacaan Quran diniatkan buat orang yang telah meninggal sampai Intayang. Sampai. Nah, kalau orang berkata kan sudah meninggal, sudah putus amalnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau mati anak cucunya Adam, putus amalnya. Yang putus itu amal, bukan pahala. Intayang kerja di RRI. Amalan ya, amal pekerjaan. Perbuatan, pekerjaan. Jadi kalau kerja di RRI berarti beramal di RRI, di kantor RRI. Begitu pensiun, putus amalnya. Amalan putus, tapi pahalanya bisa jalan. Putus amal. Gaji pensiun diterima. THR didapat. Masih dapat pensiun. Hadiah-hadiah raci nanggap patong. Itu namanya pahala. Pahala itu. Jadi sekarang, kalau saya baca Quran ada enggak pahalanya? Ada. Sekarang saya niat untuk menghadiahkan kepada si orang. Contohnya ini pulpen. Bahasa Arabnya kalamun li. Kalamun pulpen. Li bagiku. Maksudnya punyaku. Pulpen ini punyaku. Tapi saya berkata, Intayang alim ya nih. Saya ambil. Ambil. Siapa yang mau marah sama saya? Tidak ada. Tidak ada karena saya punya. Karena kita punya. Sekarang bacaan Quran kalau saya baca ada pahalanya. Ada. Siapa punya pahala? Kiai. Karena saya yang baca. Kita yang baca. Tapi saya berkata, ya Allah, pahala bacaan Yasin yang saya baca untuk almarhum Ambo Tuo bin Umpama. Ambo Tuo bin mati. Sampaikan pahala kepadanya. Dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya, ampunkan juga dosaku. Jadi kamu menjadi. Tapi berkata Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama mazhab. Tidak berguna bacaannya orang hidup buat orang yang telah meninggal. Ternyata yang dimaksud tidak berguna kalau tidak disertai dengan niat. Tapi kalau berniat berguna. Niatnya tadi itu. Yang bacaan saya mudah-mudahan sampai ini. Saya pernah siarai kuburnya Imam Bukhari. Riwayat hadis nomor 1. Kalau orang baca hadis selalu berkata rawahul Bukhari, orang berkata hadis sahih. Itu kuburnya di Uzbekistan, di Tashkent. Kisenjanja. Baunya sih lalu naki kana Abuskistan. Itu Imam Bukhari. Di luar negeri ini. Di Uzbek. Tidak berhenti-berhenti orang baca Yasin di kuburnya Imam Bukhari. Tidak berhenti-berhenti orang baca Fatihah di kuburnya Imam Bukhari. Dan tidak ada orang komplain-komplain. Tidak ada. Tidak sama kita di Makassar, biar baca Yasin kumpul-kumpul malam Jumat. Ada lagi orang yang kelihatan susah. Dia bilang, kenapa baca Yasin?
Padahal orang main domino di pos ronda tidak pernah dia susah. Jadi mari kita berislam, tahu juga menghormati, menghargai pendapatnya orang. Jadi misalnya orang yang baca Quran buat orang yang meninggal, pasanto minagaukan. Di situ tidak mau, tidak usah. Bagimu amalanmu, bagi kami amalan kami. Kan enak beragama kalau seperti itu. Kau tidak laksanakan juga, kau protes lagi. Siapa tahu sampai. Tidak tahu menugaukan. Jadi kalau misalnya ada orang kematian lalu baca Quran, sudah baca Quran itu semua santri-santri. Santri saya di Tompo Bulu Ilmu Yakin biasa dipanggil. Pesantren tak itu? Dan biasa kalau sudah ngaji, disares sengampul atau sere-sere jonana kan. Double lagi poin pahalana karena anak-anak dikasih lagi amplop. Nah, kemudian mungkin anaknya lagi berniat, ya Allah pahala sedekah ini untuk orang tuaku. Sampai dan tayang. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, abi mata, bapakku telah meninggal Rasul. Wa taraka malan, ada harta ditinggalkan bapakku. Walam yusi, tapi tidak ada wasiatnya, pesannya kepada aku, saya mau apakan, tidak ada pesannya. Fahal yukaffir anhu antasaddaqa anhu ya Rasulullah." Kalau seandainya saya bersedekah Rasul dengan harta ini, bisakah menghapus dosanya bapakku? Qala, berkata Rasul, "Na'am, betul penghapus dosa itu." Maka menurut jumhur ulama, sunnat hukumnya bersedekah buat orang yang telah meninggal. Disunnahkan di. Nah, itu tadi Pak siapa ini? Tadi yang bertanya dari Alam Situju, Desi 7. Selanjutnya Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den Tayang Pak Kiai, saya mau bertanya, mana itu banyak berkahnya kalau jam 3 makan sahur atau jam 4 sampai setengah 5? Nah sekarang betul di Bajeng ini, di Goa. Kira Bajeng. Goa. Goa. Kabupaten Goa ini Bajeng ya. Ya, gimana? Tafadhal. Itu sahur disunatkan akhir. Imsak sekarang jam berapa Den Tayang? Jam 4.37. Jam 4.37. Jadi kalau jam 4 dia makan itu santai sekali. Dan selesai dia makan, selesai sikat gigi baru imsak. Di situ paling bagus. Jadi sahur itu disunatkan akhir waktu. Sedangkan buka disunatkan awal waktu. Jadi kalau buka begitu ada selamat berbuka puasa, buka. Kalau ada suaranya Pak Najamuddin, Pak Prof, Ketua Majelis Ulama, Provinsi pada Najamuddin, beliau. Langsung buka, tidak usah menunggu selesai azan. Itu azan, hayalah sholat, apa artinya Den Tayang? Mari salat, bukan mari buka. Jadi begitu masuk waktu, kesoki mi. Kesoki. Bismillah. Apalagi kalau kue cinta. Apa dikana sih kue cinta? Cendol natape. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi pertanyaan yang terakhir itu Pak Kiai di hari ini. Doa tak dulu Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah segala ibadah yang kami lakukan di bulan suci Ramadanmu ini ya Allah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnat. Ya Allah, ampunkan seluruh dosa kesalahan yang pernah kami perbuat ya Rabb. Begitu pula dosa kesalahan yang pernah diperbuat kedua orang tua kami. Begitu pula dosa kesalahan yang pernah diperbuat oleh guru-guru kami. Ampunkan ya Rabb. Siapa lagi yang akan mengampunkan selain darimu? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pendengar, kita cukupkan sampai di sini di hari ke-22 Ramadan 1443 Hijriah. Besok insya Allah kita ketemu di hari ke-23 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.